Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u tak baleni meneh. Wa yaqra'u lan maca sapa musolli nadban kelawan sunnah maca fi ghairi sholatil janazati ing dalem sakliyane salat janazah. Doa al istiftahi maca ing donga iftitah. Doa al istiftahi ing maca doa iftitah. Macane mang sirron kelawan lirih. Diwaca akibat takbiratul ikhrami ing dalem sawise takbiratul ikhram. Lakin yafsulu tetapi misah sapa musolli bainahuma ing dalem antarane takbiratul ikhram wa du'ail iftitahi. Du'ail istiftahi dipisah bisat taten kelawan meneng yasiratin kang sedilut yasiratin kang sebentar. Misahnya tadi dan juga kesunahan membaca doa iftitah lil ittibai krono arai anut Kanjeng Nabi. Wa mahalluhu utawi panggonane doa ul iftitah iku in ghalaba lamun tong lindeh ala dhonnihi ing atase penyonone musolli nglindih apa annahu sak temene musolli ma'al istighani sertane ketungkul bil iftitahi kelawan doa iftitah sak temene musolli iku yudriku bakal nemoni bakal metuhi sapa musolli metuhi al-fatihata ing al-fatihah qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge qabla ruku'i imamihi ing dalem sadurunge ruku'e imame makmum. Jadi kesunahan dalam sholat itu banyak. Nah, diantaranya adalah membaca doa iftitah. Cuman tidak bisa dikerjakan pada saat sholat jenazah. Lah doa tadi dibaca dalam keadaan tidak keras, samar. Setelah selesai mengerjakan takbiratul ihram. Cuman antara takbiratul ihram dan doa iftitah itu hendaknya seorang musolli memisah dengan diam sebentar. Karena hal seperti itu telah dikerjakan oleh Nabi. Kalau kita ikut seperti itu maka dianggap mengikuti tindak lambatnya Kanjeng Nabi. Lah kesunahan doa iftitah bagi seorang makmum itu ketika persangkaan yang kuat dalam dirinya. Kalau andai kata dia nanti memaksakan baca iftitah, dia masih bisa menemukan masa membaca Al-Fatihah sebelum rukuknya imam. Lah tapi kalau andai kata dia nanti persangkaannya kuat, kalau dipaksakan baca iftitah, maka nanti Al-Fatihah yang akan dia baca setelahnya itu tidak sampai selesai, imam sudah rukuk. Lah maka di sini itu tidak ada kesunahan. Kesunahannya tidak ada bagi seorang makmum kalau persangkaannya kuat, memaksakan membaca iftitah dan tidak mendapati Al-Fatihah sebelum rukuknya imam, itu tidak ada kesunahan baca doa iftitah. Wa min iku setengah saking iftitah utawa doa il istiftah iku Allahu akbaru kabiran utawi lafaz Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asilan. Maknane iku setengah saking doa iftitah Allahu akbar utawi lafaz Allahu akbar ila akhiri. Maknane Allah utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang agung. Kabiran kelawan agung temenan. Allah itu maha besar sekali. Walhamdulillah kabehane puji iku nilai tetep kagungane Gusti Allah kasiran kelawan akeh. Wa subhanallahi lan maha sucine Gusti Allah bukratan ing dalem wektu isuk wa asilan ing dalem wektu sore. Wa asilan lan ing dalem wektu sore.
Wa min waliku setengah sangking doa iftitah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Utawi lafaz alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdu tawis kabehane jenise puji maknane. Iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah hamdan kelawan pujian katsiran kang akeh. Thayyiban tur kang bagus, thayyiban tur kang bagus, mubarakan tur kang mundak-mundak bagus. Mubarakan tur kang mundak-mundak bagus, atau mubarakan tur kang berkahi. Fihi ing dalem hamd. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah dan baik pula, semakin baik dan semakin baik. Wa minun iku setengah saking doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ila akhiri utai lafat wajjahtu wajhiya lilladzi sampai akhir. Maknane wajjahtu madhep sapa ingsun. Wajjahtu ngadepake ingsun. Wajjahtu ngadepake ingsun wajhiya ing wajah ingsun. Ila akhir semoga maring akhire doa. Wa ghairu dzalika lan sa'liyane mengkono-mengkono wajjahtu wajhiya utawa ditambahi lan sa'liyane wajjahtu wajhiya alhamdulillahi hamdan katsiran karo Allahu akbar kabir. Seperti itu tadi lil ahaditsi krana anane pira-pira hadis. Doa-doa iftitah begitu banyak jenisnya dan itu semua pernah dikerjakan oleh Nabi karena memang ada hadisnya. Dan sahih pula hadisnya. Lil ahadits karena pira-pira hadis as-sahih katikang sahih apa ahadits. Sahih fi kulli dzalika ing dalem sakabehane mengkono-mengkono doa il iftitah atau doa il istiftah. Wa yusannulan den sunake apa yakula arep yen ngucap sapa musalli fil akhiri ing dalem akhire doa iftitah. Ngucap wa ana minal muslimina ing lafat wa ana minal muslimina. Manane wa ana hale utawi ingsun iku minal muslimina tetep setengah saking pira-pira wong kang muslim, wong kang Islam. Wa inna ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayo pastine wonten sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yaqulu ngendikan sinten Kanjeng Nabi, matur sinten Kanjeng Nabi fi ba'dil ahyani ing dalam sebagiane pira-pira mangsa. Beliau ngendikan dalam salatnya atau dalam doa iftitahnya ing pengendikan wa ana awwalul muslimin, ing lafaz wa ana awwalul muslimin. Wa ana hale utawi ingsun Kanjeng Nabi iku awwalul muslimina kawitane pira-pira wong Islam. Li annahu krana sak temene Kanjeng Nabi awalul muslimi hadhil ummati iku kawitane pira-pira wong Islame ikilah umat. Kalau Nabi pernah mempraktekkan membaca wa ana awalul muslimina dalam suatu doa iftitah beliau, ya karena memang seperti itu kenyataannya. Nabi adalah orang pertama dari sekian banyak umat ini, beliau pertama kali yang beragama Islam. Wa yafutulan pot artinya tidak ada kesunahan lagi, tidak ada masa kesunahan lagi. Pot hilang, kelewat. Wa yafutulan kelewat utawa hilang. Apa doa iftitahi, doa iftitah. Masa kesunahan membaca doa tersebut itu hilang bita'awudhi sebab maca ta'awud. Jadi setelah seseorang musolli membaca ta'awud, maka dia tidak ada kesunahan lagi membaca doa iftitah. Kalau dia baca sekalipun, dia tidak mendapatkan pahala kesunahan karena memang tidak dibaca pada tempatnya. Atau ketika tidak menghendaki ta'awud, doa iftitah tersebut itu hilang fatal ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Ketika sudah takbir langsung baca Al-Fatihah, maka tidak ada kesunahan membaca doa iftitah. Cuman adanya unsur kesengajaan kalau dia membaca
ta'awud atau membaca surat Al-Fatihah, sehingga hilanglah kesunahan iftitah. Kalau ada unsur kesengajaan. Kalau tidak, ya maka tidak hilang. Ketika dia pengen menghendaki baca doa iftitah, tapi mulutnya itu bahasanya sabako, ketelanjur, artinya itu refleks, dia langsung baca surah Al-Fatihah atau baca ta'awud. Karena refleks, tanpa terkontrol dia membaca ta'awud dan Al-Fatihah, maka hal seperti itu masih ada kesunahan membaca doa iftitah. Karena tanpa ada unsur kesengajaan. Karena sengaja memang membaca Al-Fatihah atau ta'awud dulu, yaitu baru hilanglah kesunahan doa iftitah. Fala yundabu mongko ora den sunahake lahu kaduwene musalli, ora den sunahake apa audu bali ilahi maring doa il iftitah. Ora sunah meneh, tidak sunah lagi karena lifawati mahalihi krono ilange utawa pote panggonane doa il iftitah. Wa yafutulan pot apa doa ul iftitah bijulusil masbuki kelawan lungguhe makmum masbuk, lungguh ma'al imami sertane imam, lidzalika maring mengkono ojo maring lidzalika krana mengkono fawati mahallihi, lidzalika krana mengkono fawati mahallihi. Jadi tasawurnya ketika seorang makmum masbuk itu takbiratul ihram, posisi imam itu duduk. Nah terus kemudian setelah dia takbiratul ihram, dia langsung duduk. Nah terus ketika nanti dia bangun lagi, itu tidak ada kesunahan baca doa iftitah, nggak ada kesunahan tersebut. Ketika dia sudah terlanjur duduk, ya meskipun dia belum mengucapkan ta'awud, belum membaca Al-Fatihah, setelah takbir langsung duduk karena imam posisinya duduk, dia langsung duduk kemudian berdiri. Nah, tidak ada kesunahan doa iftitah. Falau sallama mongko lamun ta'uluk salam sapa imam, qabla ayajlisa ing dalem sadurunge lungguh sapa al-masbuk, ya lam yafut mongko ora fot apa doaul iftitah. Beda lagi masalahnya ketika makmum masbuk itu takbiratul ihram. Nah setelah takbir mau duduk, imam sudah salam. Nah maka kan dia tidak ada praktek untuk langsung duduk karena sudah salam imam, sudah lepas dari sholat jamaah. Ketika seorang imam itu salam, maka ketika ada makmum yang masih belum selesai sholatnya, artinya masih punya tanggungan beberapa rakaat karena dia masbuk, maka sudah lepas jamaahnya, nggak ada kewajiban untuk turun duduk. Makanya ketika nggak ada kewajiban turun duduk, berarti dia masih berdiri, maka tidak hilang kesunahan baca doa iftitah. Wala yafutulan ora pot apa doa in iftitah bitakminihi sebab maca amine makmum, bitakmini sebab maca amine makmum, maca amin ma'ahu ma'ahu sertane imam, ai ma'a imamihi tegese sertane imame makmum. Li'annahu krono saat temene amin, li'annahu krono saat temene amin iku yasiron sidik, yo misalkan dia baru takbiratul ihram, lepas dia selesai takbiratul ihram, imam juga selesai baca Al-Fatihah, maka ada perintah, ada kesunahan seorang makmum untuk membaca amin.
Nah setelah itu dia baca amin. Nah apakah karena dia baca amin itu nanti hilang kesunahan doa kita karena sudah didahului perkara lain, yang mana amin itu adalah setelah Al-Fatihah, ta'awud, Al-Fatihah kemudian amin. Nah aminnya setelah Al-Fatihah, apakah hilang? Tidak hilang, karena amin termasuk suatu yang disifati yasir, sedikit, tidak sampai bisa menghilangkan kesunahan baca doa iftitah. Wa yusanu lan den sunake apa ta'awudzu maca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sirron kelawan lirih. Macane mangko badal qiraati ing dalem sadurunge maca Al-Fatihah. Walau fi sholatin senajan ta iku tetep ing dalem salat jahriyatin kang bangsa banget. Meskipun itu salatnya jahriyah. Cuman disuruti kelawan pira-pira syarat asal bikoti kang mesti apa surut fi doa iftitah ing dalam doa iftitah. Ada kan syarat-syaratnya doa iftitah itu, artinya dia bisa dibaca pada selain sholat jenazah, dia dibaca sunnah, dibaca sebelum membaca ta'awud, sebelum membaca Al-Fatihah. Bagi seorang yang makmum yang khawatir tidak bisa menemukan masa membaca Al-Fatihah, maka tidak ada sebelum rukuknya imam, maka tidak ada kesunahan baca doa iftitah. Sama dengan ta'awud. Cuman bedanya syarat yang telah ada pada doa iftitah, seperti baca iftitah di sholat jenazah kan tidak bisa. Lah kalau ini ta'awud itu bisa. Jadi membaca ta'awud dalam praktek sholat jenazah itu tidak masalah. Meskipun di sini bisyuruti asabiqati fi doa iftitah, dengan beberapa syarat yang telah diterangkan pada permasalahan doa iftitah. Termasuk sholat jenazah tidak ada kesunahan doa iftitah. Nah ini beda kalau di ta'awud. Nek ta'awud meskipun sholat jenazah itu bisa saja. Liqaulihi, sunnah membaca ta'awud tadi itu liqaulihi ta'ala, karena pengendikane Allah Ta'ala. Rupane qaul fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ai qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, iki mang surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'ta mongko ing dalem nalikane maca sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, ai aratta tegese ngarepake sapa sira qara'ta ing maca, qara'ta syai'en ing maca swiji-wiji minhu saking Al-Qur'an. Ketika engkau hendak membaca sebagian dari Al-Qur'an, maka fasta'id mongko nyuwuna perlindungan, sapa sira, mongko nyuwuna kebawreksa sapa sira, nyuwun billahi kelawan Gusti Allah perlindungan minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang den laknat, terkutuk itu den laknatnya, ar-rajimi kang den laknat, artinya tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Aikul tegese ngucap sapa sira a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun, a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah, perlindungan minasyaitoni saking setan ar-rajim kang den laknat. Rajim kan maknanya adalah rajam, dilempar, ya sama, dibalangi watu. Ar-rajimi kang den laknat, den balangi watu. Wa hadhi utawi ikila a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iku afdhalu luweh utama. Iku afdhalu siyagil isti'adati luweh utama-utamane pira-pira segate ta'awud. Iku afdhalu siyagil isti'adati luweh utama-utamane segate ta'awud. Karena ada segot-segot yang lain, seperti a'udzu billahi minas samii'il 'alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi
min syarrin nafsi wa min sayyiati ali sampean min sayyiati a'mali wa yusannalan dan sunake fi kulli rakatin lan den sunake apa ta'awud fi kulli rakatin ing dalem saben-saben rakaat lan den sunake apa ta'awud fi kulli rakatin ing dalem saben-saben rakaat kal qiyami kaya dene ngadeg asani kang nomor loro adeg yang kedua min rakaatai sholatil khusufi saking rong rakaat lorone salat gerhana ada dalam salat gerhana bulan atau matahari itu dalam satu rakaat itu ada 2 kali berdiri. Itu pun juga sunnah baca ta'awud. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, sebelumnya sunnah baca ta'awud. Baca surat kemudian rukuk. Bangun baca Al-Fatihah lagi. Sebelumnya sunnah baca ta'awud. Kemudian baru baca surat lagi, kemudian rukuk, barulah i'tidal. Kemudian sujud. Li'annau krono sak temene ta'awud iku makmurun den perintah apa bihi kelawan ta'awud diperintahane manggil qiraati krono maca Al-Qur'an karena memang membaca ta'awud itu suatu yang diperintahkan ketika membaca Al-Qur'an. Lawahiya utawi qiraah iku fi kulli rakaatin tetep ing dalam saben-saben rakaat. Wala tusan sedangkan membaca Al-Qur'an itu ada pada setiap rakaat. Ya Al-Fatihah itu kan termasuk sebagian daripada Al-Qur'an. Wala tusan lan ora den sunahake apa i'adatu baleni ta'awud. Tidak ada kesunahan mengulangi ta'awud. Idza sajada ing dalam nalikane sujud sapa musolli litilawati apa litilawati kedua ini sujud tilawah. Tidak ada kesunahan mengulangi ta'awud ketika seseorang telah melaksanakan sujud tilawah. Misalkan setelah baca Al-Fatihah dia baca surat, kemudian dia ada bacaan sajadahnya, kemudian dia sujud tilawah, setelah itu dia bangun lagi, tidak ada, masih belum selesai suratnya, langsung dia lanjutkan suratnya, nggak ada kesunahan baca a'udzubillah, langsung dia baca terus suratnya. Wa yusallan dan sunake apa ta'awud li ajizin kedene wong kang apes yang tidak mampu apes dan sunake apa ta'awud li ajizin kedene kang apes ata kang nekani sapa ajiz bizikri kelawan zikir kuwi mang badal qiraati halih dadi gantine maca Al-Fatihah. Ada permasalahan orang yang tidak mampu sama sekali membaca Al-Fatihah karena udzur, baru masuk Islam atau baru masuk Islam misalkan, atau memang dia masih baru mengenal Islam, terus dia ada solusi membaca zikir kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, kalau nggak bisa baca sebagian ayat Al-Quran, maka disunahkan diarahkan ke zikir. Lah, meskipun yang dibaca bukan Al-Fatihah tapi zikir, itu juga masih ada kesunahan membaca ta'awud. Wa yusannulan den sunahake likulli qari'in keduwene saben-saben wong kang maca Al-Fatihah apa at-ta'minu, disunahake apa ta'minu maca amin. Qaulu amina tegese ucapan amin. Qaulu amina tegese ucapan amin. Amin. Istajib tegese amrih nyembadanono panjenengan. Istajib atau nyembadanono panjenengan. Jadi disunahkan setiap kali membaca Al-Fatihah, entah dalam sholat atau di luar sholat, itu setelahnya membaca amin. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan
bahwasanya amin itu maknanya apa. Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang maknanya amin, maka Rasul menjawab faqala rabbi if'al, maka beliau menjawab makna amin itu adalah rabbi if'al, wahai Tuhanku lakukanlah atau kerjakanlah apa yang diminta. Maca amin kuwi mang ba'da faraghil fatihati ing dalam sawise rampunge al-fatihah. Ai akiba faraghil fatihati tegese ing dalam sawise rampung al-fatihah. Au badaliha utawa gantine al-fatihah dalam sholat ketika tidak mampu membaca al-fatihah. Itu tadi kesunahan baca amin setelah selesai al-fatihah lil ittiba'i krono arai anut kanjeng Nabi fis sholati ing dalam sholat. Wagi salang den padhaake biha kelawan sholat apa kharijuha perkara atau apa kharijuha perkara jabane sholat, apa kharijuha jabane sholat, apa kharijuha jabane sholat. Karena dalam sholat itu ada kesunahan tersebut ketika baca al-fatihah, maka di luar sholat pun ketika membaca al-fatihah juga ada kesunahan karena disamakan dengan di dalam sholat. Wa yusanu lan den sunahake apa takhfiful mimi, ngringanake mim, nakhfif mim, artinya tidak ditasdid. Takhfif itu nakhfif memang ma'al mati sertani ndawake hamzah, sertani ndawake hamzah. Amin amin panjang hamzahnya, memnya tidak tasdid amin. Lawa huwa utawi takhfiful mimi ma'al mati iku al afsahu, lughat kang luweh afsah, yang lebih benar, yang lebih fasih. Al asyaru tur lughat kang luweh masyhur, karena ini adalah lughatnya Bani Amir. Nah, orang-orang Bani Amir itu membaca amin. Nah, cuman waya juzulan boleh apa al qasru ngoser utawa nyendekake hamzah, berarti amin hamzahnya pendek dan dipanjangkan. Ini lughatnya Hijaz, ulama atau Bani Hijaz. Kalau amin tadi itu Bani Amir, kalau amin itu adalah apa? Hijaz, ahli Hijaz atau Bani Hijaz atau ulama Hijaz. La fa in syaddada mongko lamun nasdid sapa musolli utawa wong ditasdid mimnya ma'al mati sertane ndawake hamzah, awil qasri utawa ngosr hamzah, amin atau amin, seperti itu. Wa qasada lan nejo sapa wong ayakuna ing arep yen to ana apa al maknane iku qasidina ilaika, iku qasidina pira-pira wong kang nejo ilaika maring panjenengan Gusti Allah. Ai wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, tegese wa anta akramu, tegese wa anta hale utawi panjenengan iku akramu dat kang luweh mulya min an tukhayyiba tinimbang sangking yen to dadekake panjenengan qasidan ing wong kang nejo. Engkau adalah zat yang mulia daripada apabila engkau menjadikan orang yang menyengaja. Nah, itu tidak sampai membatalkan sholat. Lamta betul mongko ora batal apa sholat. Wa yusanulan dan sunahake lil makmumi keduene makmum wa ghairi lan sakliyane makmum. Apa al-jaru maca banter bihi kelawan amin utawa takmin fis sholatil jahriyati, fis sholati ing dalam sholat al jahriyati kang bangsa banter.
juga disunahkan bagi seorang makmum, imam, atau orang yang sholat sendiri. Enggak ya, enggak. Ghair mufarid ini. Makmum atau imam berarti. Sholati ing dalam sholat jariyati kang bangsa banter. Disunahkan bagi seorang makmum dan imam membaca amin dengan mengeraskan suara ketika mereka berdua mengerjakan sholat yang jahriyah, isya, maghrib dan subuh. Wal israrulan nglirihake bihi kelawan amin, disunahkan memelankan membaca amin fis sirriyati ing dalam sholat kang bangsa liri, zuhur karo asar. Ngono klimang ittibaan krana arai manut fil makmumi ing dalam makmum pada masa Kanjeng Nabi. Karena li fi'li jama'atin krana agawene wong akeh. Jamaah kathirina kang akeh minas sahabati saking sahabat ridwanullahi utawi ridhone Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase sahabat ajma'ina ya sekabehane waki salam den padhaake bil makmumi kelawan makmum apa ghairu sapa ghairu saliyane makmum. Karena Nabi pernah berkata memerintahkan qala al imamu ghairu maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikati wa innahu man wafaqa qaulu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ketika ada seorang makmum kok membaca amin bersama dengan doanya malaikat atau membacanya malaikat, kapan itu? Ya pas ketika makmum bisa bareng dengan imam, bacanya amin makmum bisa bareng atau bersamaan dengan bacanya amin imam, maka dia mendapatkan doa dari malaikat. Doa tentang apa? Tentang pengampunan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Ini hadisnya sahih, hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang telah diambil dari Abu Hurairah, riwayatnya Imam Bukhari. Wa yusanu lan den sunake apa asukutu meneng lahdotan ing dalam mangsa latifatan kang sedhil sunnah diam sebentar. Kapan? Baina akhir al-Fatihah ing dalam antarane akhire al-Fatihah. Wa aminan ing dalam akhire amin. Wa rabbani diam sebentar. Amin. Seperti itu seharusnya. Lita tamayyaza supaya dadi beda apa amin amil Quran saking Al-Quran, agar amin itu bisa dibedakan kalau itu bukan termasuk Al-Quran. Wa baina amin lan ing dalem antarane amin wasurati dan maca surah. Dan juga setelah membaca amin itu diam sebentar baru kemudian baca surat. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono litatamayyaza 'anil Qur'an, agar dapat dibedakan amin itu bukan termasuk bagian daripada Al-Quran, sedangkan surat yang dibaca itu adalah sebagian dari Al-Quran yang sunnah untuk diam. Wa yutawilu halan dawaake ha ing apa ini? Ha ing hadhihi sakta, ha ing ikilah meneng. Ai hadhihi sakta tegese ikilah meneng. Allati rupane sakta. Bayina amina kang tetep ing dalam antarane amin wa surati lan surat. Dan disunnahkan memanjangkan sakat atau diam setelah membaca amin sebelum melaksanakan membaca surat. Antara amin dan surat, siapa yang disunahkan memanjangkan? Sapa al imamu imam. Sunnah emang maca emang dawaake emang nadban kelawan sunnah. Sunnahe fil jahriyati ing dalam salat kang basa banter.
surat kang bangsa banter biqadril fatihati kelawan kadare al-fatihah allati rupane al-fatihah yaqra'uha kang maca ha ing allati maca sapa al-makmumu makmum. Jadi seorang imam disunahkan memanjangkan sakatnya atau sukutnya. Setelah dia baca amin, dia diam lama. Sampai kapan lamanya itu? Ya kira-kira kalau dia diam, kok makmum di belakang tuh sudah selesai baca Al-Fatihah, berapa mungkin setengah menit atau 1 menit kira-kira butuhnya itu. Maka selama itulah dia diam. Baru kemudian dia baca surat, itu sunnah. Liyatafarraga supaya mampu utawa kober sapa makmum lisimai qiraatihi maring ngrungokake bacaan imam, agar makmum itu bisa atau mendapati mendengarkan bacaan suratnya imam. Wa yastaghilu, kalau pas dia diam itu terus apa diam saja? Tidak. Wa yastaghilu lan ketunggul sapa imam fi sukutihi ing dalam menenge imam. Hadza ya ikilah sukut ketunggul tersibukkan bidzikrin kalawan zikir. Ya ora meneng tok zikir barang, meneng karo zikir. Al-Qur'anin utawa kelawan Al-Qur'an, atau membaca surat pendek dengan nada atau dengan volume suara yang pelan. Lawahu utawi Quran iku ana luwih utama. Nah, pas ketika dia diam, di masa-masa diamnya itu yang lebih utama ternyata baca Al-Quran daripada zikir. Baca Al-Quran, misalkan baca Al-Quran ayat 1 sampai ayat 5. Nah nanti setelah kira-kira selesai makmumnya, itu baru dia teruskan baca ayat 6 sampai ayat seterusnya dengan bacaan yang lebih keras, berarti kan pelan. Lagi ya dalu tetapi ini pertelo apa anahu sak temene imam iku idastad wala ing dalam nalikane ketungkul sapa imam ketungkul bil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an ya ro'a mongko ngreksa sapa imam fima ing dalam surat yaqra'uhu kang maca sapa imam hu ing ma macane mang jahron kelawan banter. Surat yang dibaca dengan keras reksa kaunahu ing onone ma yaqra'uhu jahron ma'ama sertane surat qara'ahu kang maca sapa imam hu ing ma diwaca sirron kelawan lirih. Ono iku ala tartibil mushafi tetep ing atase runtutane Al-Qur'an utawa mushaf. Artinya gini, ketika dia diam sambil menunggu makmum selesai baca Al-Fatihah, dia itu baca surat dalam Al-Qur'an. Suratnya yang dibaca ini itu harus lebih utama, itu diurutkan. Ketika pas dia baca surat ayat 1 sampai 5. Nah, setelah kira-kira selesai makmumnya baca Al-Fatihah, dia baru baca surat dengan keras, melanjutkan apa yang dibaca pas waktu dia diam tadi, baca pelan tadi. Itu seperti itu. Ketika dia membaca surat, memilih itu daripada memilih zikir, ya dia baca surat secara pelan sampai ayat berapa. Setelah itu kemudian dia lanjutkan pada ayat berikutnya dengan bacaan lebih keras. Wa kaunahu lan onone ma qara'ahu jahron iku akibahu tetep ing dalem sause ma qara'ahu sirran, dan yang surat-surat yang dibaca sebelum dia mengeraskan bacaan suratnya itu diurutkan. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 itu dibaca pelan, ayat 6 sampai ayat seterusnya itu dibaca dengan keras, tidak dibalik. Ayat 6 sampai ayat 10 misalkan dibaca pelan, ayat 1 sampai 5 dikeraskan. Tidak seperti itu, dibalik. Selain urut juga harus terus menerus seperti itu, sesuai dengan keadaan suratnya.
Kalau awal ya awal. Lianna dzalika karena sak temene mengkono kaunahu ma'ama qara'ahu sirran ala tartibil mushafi wa kaunahu akibah iku mandubun dan sunahake. Membaca dengan tertib dan sesuai dengan aturan sebelumnya itu memang perkara yang disunahkan. Wa yusanulan dan sunahake apa asukutu meneng lahdatan ing dalem mangsa latifatan kang sedilut. Aidun halih padha sukut. Aidun halih padha sukut fil jahriyati. Sukut baina akhiril fatihati wa amin. Aidun halih padha sukut baina akhiril fatihati wa amin. Wiyusan dan sunah apa sukutu menang lahdatan kelawan mangsa latifatan kang sedilut. Aidun halih padha sukut baina akhir fatihati wa amina disunahake ba'da faraghi surati ing dalam sawise rambunge maca surat. Qabla rukunan ing dalam sadurunge ruku. Setelah baca surat itu diam sebentar, langsung kemudian dia ruku. Tidak langsung ruku. Kenapa? Liyumayyiza supaya bedaake apa sukut bainahuma ing dalam antarane surat lan ruku. Ing dalam antarane surat lan ruku. Wayu senelan dan sunake apa saktatun meneng latifatun kang lembut aidun halih padha sukut baina akhir fatihati wa amina. Baina taharrumi ing dalam ing dalam antarane takbiratul ihram wa iftitahan maca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar itu diam sebentar sunnah baru baca doa iftitah. Wa bainal ing dalam antarane doa iftitah wa bainat ta'awudz ing dalam antarane ta'awudz. Setelah baca iftitah diam sebentar baru baca ta'awudz. Sunnah juga. Wa bainal ing dalam antarane ta'awudz wa bainal qiraatin ing dalam antarane maca al-Fatihah. Setelah baca ta'awudz diam sejenak baru kemudian baca al-Fatihah, itu sunnah. Wa kullu teks kabehane sukut ma'ama sertane perkara dzikira kang den tutur apa ma sukut-sukut yang ada, sukut di antara taharrum dengan iftitah, sukut di antara iftitah dengan ta'awud, sukut di antara ta'awud dengan qiraah, sukut di antara qiraah dan amin, sukut di antara amin dan baca surat, sukut di antara surat dan ruku. Itu semuanya ikut saktatun piro-piro meneng, piro-piro menengan, piro-piro meneng khafifatun kang samar atau kang sedilut. Ilalati kejaba sakta, ilalati kejaba sakta yang tadiru kang nunggu sapa imam fiha ing dalam allati nunggu al-ma'muma ing makmum. Kecuali kalau diamnya imam setelah baca surat sambil menunggu al-fatihahnya makmum selesai, itu tidak khafif, itu adalah tawil. Walaisa lan ora ono fi sholati ku tetep ing dalam salat apa sukutun meneng mandubun kang den sunahake apa sukut ghairu dzalika kang saliyane ghairu dzalika sa'liyane walaysa fi sholati sukutun mandubun ghairu dzalika sa'liyane mengkono-mengkono iku kabeh sukut baina akhir fatihati wa amina wa baina amina wa surati wa baina taharrumi wal iftitah wa bainahu wa baina ta'awudhi sampai akhir. Wa yusan lan den sunahake likulli musallin kedene saben-saben wong kang salat bil qaidi kelawan batasan-batasan al ati kang bakal teka apa qaid fil ma'mum ing dalem makmum. Disunahake apa qiraatu sayyid maca siwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Seorang makmum di setiap sholatnya, seorang makmum, seorang musolli, entah makmum, imam atau sholat yang dikerjakan sendiri dengan batasan-batasan yang ada pada permasalahan nanti.
itu disunahkan membaca surat minal Qur'ani saking Al-Qur'an ba'dal Fatihati maca memang ba'dal Fatihati yang dalam sause Al-Fatihah. Ghairal Fatihati kang saliyane Al-Fatihah. Ghairal Fatihati kang saliyane Fatihah. Utawi anane sae iku ayatan ayat membuang kanan dan isimnya. Utawi anane sae iku ayatan ayat siji ayatan ayat siji fa aktsara nuli luwih akeh lil ittiba'i krana arek kanjeng Nabi. Bal kila balik den ngendikaake apa biwujubi dzalika kelawan wajibe mengkono qiraah. Bahkan ada yang berpendapat kalau membaca surat itu hukumnya malah wajib, tidak kok sunnah. Cuman pendapat kebanyakan ulama seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim itu sunnah hukumnya, tidak. Kalaupun ada riwayat dari Imam Qadhi Iyad bahwasanya sebagian dari santrinya atau ulama-ulama generasi penerus Imam Malik itu menghukumi wajib membaca surat, itu adalah pendapat yang syadz, pendapat yang ngerejel itu, yang syadz istilahnya kalau dalam kitab, dan itu pendapat yang ditolak, tidak dibenarkan. Memang ada ulama yang menghukumi wajib membaca surat itu, seperti siapa? Seperti sahabat Umar bin Khattab, seperti Ahmad ibn Hanbal. Madzhab Hambali itu wajib. Lawal aula utawi sing luwih utama iku salah satu ayat dan telu pira-pira ayat. Cuma yang lebih utama itu 3 ayat. Wa qadiyatu kalami utawi tatrapane pengendikane musannaf iku husulus sunnati utawi hasile kesunahan, hasil iku bi aqalla kelawan luwih sithik min ayatin saking saayat. Jadi kalau melihat pendapat atau keterangan dari musannaf sendiri, kalau pengen sekedar mendapat kesunahan itu bisa didapatkan dengan membaca kurang dari satu ayat. Kalau pengen sekedar mendapatkan sebuah kesunahan, kalau pemahamannya seperti itu, pemahaman dari musannaf qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati itu loh ya. Itu kalau dari keterangan di situ, kalau diambil pemahaman, kalau pengen hanya sekedar mendapat kesunahan cukup dengan membaca kurang dari satu ayat. Maknanya seperti itu. Wayang bagilah sayabjo apa hamluhu ngarahake muqtadha kalamil musannifi, apa hamluhu ngarahake tuntutane kalamil musannif, tawa muqtadha kalamil musannifi diarahkan ala husuli asli sunnati ing atase hasile asal kesunahan, tawa terjadinya asal kesunahan. Seperti itu, hamlu ala husuli asli sunnati. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi saya kebalik. Saya ulangi lagi. Jadi ketika memahami qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati dari musannaf saya sinten Abdullah bin Abdurrahman al-Hadrami, itu dapat dipahami kalau seperti itu berarti sudah dibuat sunnah ketika membaca kurang dari 1 ayat. Jadi kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah itu bisa didapatkan dengan membaca kurang daripada 1 ayat. Nah, ketika pemahaman seperti itu sebaiknya pengarahan dari qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati itu sebaiknya diarahkan kepada asal dari kesunahan. Ya tadi, kalau hanya pengen sekedar mendapatkan kesunahan belaka
itu membaca kurang dari 1 ayat pun sudah bisa. Waktu sanulan den sunake apa suratu maca surat fi raqaatai subuhi ing dalem rong rakaat salat subuh wal jumu'ati lan salat Jumat wal aidi lan salat riyaya wa ghairihi ma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.